Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, berbagai macam rezeki, yang salah satunya yakni nikmat sehat walafiat. Salawat beriringkan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merombak umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, atau dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Wahai sahabatku semua, pernahkah kita berpikir sejenak dari mana harta yang kita pakai ini berasal? Dan apakah kita sudah memastikan setiap rupiah yang kita peroleh dan kita belanjakan itu benar-benar halal dan suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabatku semua, perkenalkan, saya Fauzia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan suatu video dakwah yang bertemakan pentingnya gaya hidup halal. Gaya hidup halal bukanlah hanya sekedar tren belaka, melainkan suatu tuntunan hidup umat manusia yang begitu besar dampaknya bagi kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan merupakan musuh yang nyata bagimu. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk kita umat manusia mengonsumsi makanan yang halal lagi baik. Konteks halal di sini tidaklah hanya makanan dan minuman, melainkan mencakupi semua aspek kehidupan, seperti penghasilan, pekerjaan, pakaian, atau bahkan hiburan. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda yang artinya, wahai Sa'ad, sucikanlah makananmu, maka Allah akan mengabulkan doa-doamu. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya setiap orang yang menyuapkan sesuap makanan haram ke dalam perutnya, maka doanya tidak akan diterima selama 40 hari. Setiap daging yang berasal dari makanan haram, maka nerakalah yang layak meliputinya. Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan bahwa konsekuensi dari memakan makanan yang haram salah satunya ialah tidak diterima doanya sampai 40 hari, dan bahkan bisa dijadikan sebagai bahan bakar api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wahai sahabatku, ada banyak sekali manfaat dengan mempraktekkan gaya hidup halal. Di antaranya ialah yang pertama, akan mendapatkan keridhaan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
kesehatan jasmani serta rohani yang akan terjaga, karena sudah pasti makanan yang halal dan baik tidak akan mengandung unsur zat-zat yang berbahaya. Yang ketiga, segala macam urusan kita akan dipermudah karena doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rezeki makanan yang halal lagi baik. Dan yang keempat ialah terhindar dari siksa dan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sahabatku semua, marilah kita amalkan, marilah kita praktekkan gaya hidup halal. Di antaranya seperti dengan memerhatikan segala macam makanan dan minuman kita. Pastikan apapun yang kita konsumsi itu halal dan berkah. Dan yang kedua, bisa kita perhatikan dengan cara kita memperoleh rezeki tersebut, seperti dengan mengerjakan pekerjaan yang halal dan sesuai dengan kemampuan kita, serta tidak melakukan kecurangan dalam hal berusaha ataupun berbisnis. Wahai sahabatku semua, semoga kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala penjagaan, serta diberikan petunjuk dan diistiqomahkan dalam menjalankan kehidupan dengan gaya hidup yang halal. Sekian video dakwah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.